Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Selanjutnya saya akan masuk ke lot. Ya, saya akan mencoba untuk masuk di materi selanjutnya, yaitu menentukan lot. Karena apapun atau berapapun modal kita, kalau kita tidak tahu cara menentukan lot, kacau. Ini saya menggunakan angka berapa? Dan angka ini aman apa tidak aman? Itu pasti yang jadi pertanyaan, dan itu pasti nanti membuat kita jadi tidak bisa maksimal. Sehebat apapun analisa, kalau tidak mampu menentukan angka lot ini dengan baik, sama saja nanti. Ya, satu saat akan berbalik dan habis modal kita. Nah, berkaitan dengan lot ya, ini berkaitan dengan ketahanan. Lot ini menyangkut ketahanan, menyangkut modal. Di mana modal berapapun akan habis kalau kita gagal menentukan lot yang maksimum. Bahkan banyak trader itu bangkrut, trader itu MC karena penggunaan lot. Ini rata-rata yang bangkrut itu satu overlot namanya, atau lot yang berlebihan. Yang kedua overtrade. Overtrade itu transaksi yang banyak sekali. Kalau kita lihat bahkan seperti yang kemarin saya contohkan itu seperti di belanja di supermarket ya. Itu namanya overtrade, over transaksi ya, transaksi yang banyak. Transaksi yang banyak nanti akan menjadikan overload. Yang ketiga biasa orang trader itu bangkrut atau MC istilahnya margin call itu karena terlalu percaya diri. Overconfidence. Bagaimana percaya diri bisa membuat kita jatuh? Kepercayaan diri itu wajib, pasti memang harus kita punyai. Tetapi kepercayaan diri yang berlebihan membuat kita nanti terjatuh. Contohnya begini. Saya dalam 1 bulan terakhir bisa profit. Analisa saya tepat. Ketika saya menganalisa marketnya bergerak naik, ini saya entry buy profit. Ketika saya analisa marketnya turun, saya entry sell profit juga. Terus dalam 1 bulan itu sudah bisa profit konsisten, bahkan tidak satu pun yang minus. Nah, itulah yang nanti membuat kita jadi overconfident, kepercayaan diri yang berlebihan. Merasa sudah mampu, merasa sudah hebat, merasa sudah di atas angin ya. Merasa pasar itu menjadi miliknya. Karena bisa yang dipikirkan selalu tepat. Sehingga kondisi pasar itu yang biasa dijalani dianggap sama besok-besoknya. Padahal bisa jadi berbeda. Suatu saat ketika analisa itu disamakan dengan yang sebelumnya, menganggap ini seperti yang lain dan berbalik ternyata, maka bisa nanti membalikkan dari kondisi kita. Overconfident bisa membuat kita lalai dengan manajemen resiko. Karena merasa percaya, oh ini mau turun lagi, ambil sell lagi. Ternyata naik, oh ini mau turun lagi, sell lagi, naik lagi, tambah rugi. Maka nanti dijaga ya lotnya. Nah, kita coba menentukan bagaimana menentukan lotnya. Cara menentukan lot ada beberapa cara. Ada beberapa cara menentukan lot. Yang pertama bisa dengan ketahanan atau membagi dengan ketahanan. Ketahanan yang bagaimana? Ya, 1 hari itu pergerakan pasar di emas itu rata-rata 1.200 sampai 3.000 rata-rata 1 hari. Jadi menjadi catatan kita ya. Pergerakan emas itu rata-rata sehari 1.200 sampai 3.000 rata-rata di antara itu dalam kondisi normal. Nah, paling tidak kita harus lebih jauh dari rata-rata itu ketahanan kita ya. Jadi kalau kita punya transaksi, kalau 1 hari XAU emas itu range-nya pergerakan harian rata-rata 1.200 sampai 3.000 pips dalam kondisi normal. Nanti dalam kondisi ada berita berdampak besar bisa di atas. Tapi secara umum rata-rata di antara ini. Sehingga ketika kita
transaksi, entry buy atau sell, maka ketahanan kita itu harus di atas ini. Harus di atas ini. Apakah 3 kali, 4 kali, atau bahkan 10 kalinya. Untuk memastikan bahwa modal kita aman. Nah, kalau kita masih berada di itu, misalkan begini ya, modal kita hanya 1000 misalnya ya. Modal kita hanya $1000. Kemudian kita entry dengan lot 1. Lot 1 ini ketahanan kita ini hanya 1000 pips. Ya, gampangnya begini. Sehingga kalau misalkan marketnya ini turun sebanyak 1000 pip, maka modal kita akan habis. Modal ini akan ditutup paksa ya. Kerugiannya akan ditutup paksa oleh sistem. Sehingga kita disisakan 0, habis. Artinya kita bangkrut, MC. Nah, supaya tidak tersangkut, supaya tidak masuk di dalam MC itu, supaya kita lebih aman, tentu harus di atasnya. Kalau bergerak sehari 3000, ini misalnya kita punya ketahanan 6000 masih bisa bernafas. Meskipun tidak direkomendasikan karena separuh, setengah dari modal kita. Sudah 50% dari ruginya. Ya, kalau lot 1 misalnya ini, lotnya 1. Lotnya 1 hari bergerak, ini buy, marketnya bergerak berbalik turun. Marketnya anjlok. Sampai bergerak 3000 pip. Artinya kita tidak bangkrut, tidak ditutup paksa oleh sistem. Jadi sistem itu hanya akan memaksa menutup transaksi kita hanya jika memenuhi syarat tidak cukup margin kita. Misal kita 50% misalkan ya, ini kita kena floating ya. Tapi tidak akan ditutup oleh sistem. Dia tidak akan menutup. Yang ada kita floating aja minus 3000 itu. Intinya tidak habis. Tetapi karena 50% ini sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat lagi sudah. Nah, berapa yang kira-kira aman? Nah, untuk aman dan tidak aman, tentu kita harus menghitung. Menghitung ketahanan kita betul-betul harus bisa menahan dari laju pergerakan yang berbalik tadi. Ya, ketika kita entry buy, marketnya ketika turun begini, ini ibaratnya nyawanya harus jauh dari pergerakan. Jadi begini enggak masalah, ini masih aman begini. Kalau kita maksimum di sini ketahanan kita, begitu kesentuh kena sumbunya selesai sudah habis. Nah, ketahanan ini kita bagi menjadi beberapa angka, beberapa macam ya. Menurut jenisnya. Yang pertama saya kategorikan ketahanan itu aman. Ketika dia antara 80.000 sampai 100.000 pip. Yang kedua bisa ya aman tetapi masih di bawahnya. Ini kita bisa gunakan 50.000 atau kita gunakan yang sedang. Ini 50.000 pips. Kemudian kita bisa gunakan yang wajar ya. Wajar itu yang bisa kita gunakan ya, tetapi juga sudah mulai beresiko, 20.000 pips. Yang ketiga tentu yang beresiko. Ini beresiko sudah. Kurang dari ini. Kurang dari 10.000. Apa pengaruhnya nanti ketahanan ini terhadap penghasilan kita? Sangat mempengaruhi. Semakin tinggi ketahanan, semakin kecil peluang kita untung. Semakin besar, semakin kecil ketahanan, semakin tinggi peluang kita untung. Kok bisa begitu? Iya, ini adalah pembaginya, pembandingnya. Jadi misalnya kita punya uang modal, kita punya modal 10.000 US dollar. Untuk menggunakan lot, kita bisa menggunakan misalkan yang aman misalkan. Jadi 10.000 ini kita bagi dengan 100.000. Nah, lot kita adalah berapa ini? 0,1
berapa? 0,1 per 0,01 ini 10.000 ini. 10 kita bagi dengan 100. 0,1. Lot kita 0,1 padahal modalnya 10.000. Tetapi kan ini kita memang mengambil yang paling aman, 0,1. Ini bisa bertahan, artinya bisa kita buat untuk swing atau trading jangka menengah, jangka panjang bisa sampai 2 bulan. Kita bisa hold transaksi kita bisa sampai 2 bulan tidak masalah. Nah, kalau kita menggunakan day trading harian, nanti kita bisa gunakan yang 50 atau yang 20.000 ya. Kalau pakai ini jangan dulu karena beresiko. Pakai yang dua itu ya. Pakai ketahanan 20.000 sampai 50.000 pips. Jadi tidak mungkin satu hari juga habis, sangat tidak mungkin sehari habis, kecuali kita tidak disiplin ya menjalankan sistem kita.